Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa khassahu bi lailatul qadar wa mudha'afatan lisalihil a'mal wal hasanat. Alhamdulillahilladzi balaghana syahra ramadhana hadha al-mubarak. Barakallahu lana wa lakum jami'an wa ad'ullaha ay yaj'alana siyamana ramadhana hadha syahra rahmatin wa maghfirah wa ay yataqabbalallahu minna siyamahu wa salihal a'mal. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pembawa kebenaran. Beliaulah baginda Rasulullah SAW yang menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang penuh dengan segala cahaya dan kebenaran. Para pemirsa Kudamba Kembang yang berbahagia, disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad naswarakumullahu badri wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ada sejarah dan histori yang Allah torehkan dalam Al-Quran tersebut yang kaitannya dengan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga orang-orang yang iman kepada beliau. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana para sahabat saat itu ketika berperang menghadapi tentara-tentara kafir dalam rangka berjihad di jalan Allah, memakai baju perang, baju baja yang tentu beratnya di badan itu berpuluh-puluh kilo dalam kondisi sedang berpuasa. Puasa tentunya siapa orang puasa tak terlepas dari rasa lapar dan juga dahaga. Namun semangat dan spirit yang ada dalam beliau, Rasulullah, para sahabat dan juga para bala tentara Islam yang punya semangat juang memenangkan jihad di jalan Allah tak terkalahkan oleh semangat yang ada dalam diri meskipun mungkin kondisi fisiknya sedang dalam berpuasa. Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita semuanya karena alasan puasa akan menjadi sebab kurangnya atau melemahnya kita dalam meningkatkan semangat dan juga memaksimalkan aktivitas-aktivitas kita yang positif dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab serta mas'uliyah kita sehari-hari. Pemirsa Kudamba Kembang yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kali ini, yaitu tips tetap produktif bekerja dan beraktivitas saat puasa, maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang semoga dengan trik dan tips tersebut akan menjadi motivasi kita untuk bisa menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu apa saja tipsnya yang perlu kita lakukan agar kegiatan kita di bulan Ramadan ini agar tetap bisa produktif dan bisa beraktivitas secara maksimal? Yang pertama, yang penting adalah meluruskan niat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, berbuatlah, bekerjalah kalian, dan Allah juga Rasulnya juga orang-orang mukmin akan melihat apa yang kau perbuat, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui, baik yang gaib maupun yang nyata. Dan Allah akan mengabarkan kepada kalian akan apa yang sudah kalian lakukan. Tips
Dan trik yang kedua adalah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hadis muttafaqun alaih. Bersahurlah kalian, karena dalam bersahur itu ada barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Keberkahan yang diberikan oleh Allah itu adalah karena sejak dia melakukan sahur, dia mendapatkan barokah dari Allah dan doa dari malaikat, sehingga dia mudah untuk melaksanakan, ringan dalam menjalankan aktivitas, diberikan kekuatan oleh Allah, tenaga untuk melakukan segala hal-hal kebaikan dalam kegiatan-kegiatan atau rutinitas sehari-harinya dalam seharian meskipun dia dalam keadaan puasa. Trik yang ketiga adalah berkecukupan dalam berbuka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makanlah kalian, dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, dalam trik yang ketiga ini kesimpulannya adalah, jangan jadikan berbuka puasa sebagai waktu untuk balas dendam dalam berbuka. Trik yang keempat adalah menggunakan golden time. Hendaknya kita menggunakan waktu yang barokah atau yang disebut dengan waktu emas yang penuh keberkahan dengan menjalankan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas hubungan hablum minallah dalam bentuk apapun itu. Contohnya dengan tadarus, baca Al-Quran, baca kitab, belajar, maupun kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu bisa meningkatkan produktivitas kegiatan-kegiatan kita dan aktivitas positif kita seharian ke depan. Kapan itu waktunya? Yaitu waktu setelah subuh. Jadi, tidak boleh kita tidur setelah subuh, karena keberkahan itu akan hilang. Trik yang kelima adalah melakukan qailulah. Istirahat sejenak, sebentar, meskipun sejenak, tapi juga berkualitas. Dengan cara apa? Kalau misalnya aktivitas kita di madrasah atau mungkin di kantor, ya sekiranya itu ada waktu senggang untuk kita beristirahat sejenak, maka hendaknya kita untuk melakukan istirahat sejenak daripada melakukan aktivitas lain yang sekiranya itu malah bisa membatalkan puasa. Contoh, misalnya kumpul-kumpul dengan teman, tapi kemudian berghibah, bergosip. Percuma puasa kalau ternyata kemudian dibatalkan oleh kegiatan kita dengan bergumam atau mengunjungi orang lain. Tips yang keenam adalah riyadhah, yang artinya olahraga. Kita lakukan olahraga ringan, sekiranya kita punya waktu luang untuk menepis rasa kantuk, malas, atau juga menghalau rasa bosan. Itu bagaimana? Riyadhahnya, olahraganya, misalnya dengan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, atau kepala, yang semuanya itu bagian dari ikhtiar kita untuk agar kita tetap mempunyai semangat dalam melakukan aktivitas puasa. Pemirsa Kudaba Kembang yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa tips-tips dan juga trik-trik yang bisa kita lakukan bersama.
sebagai ikhtiar, bentuk upaya kita agar bisa beraktivitas, tetap menjalankan rutinitas seharian di dalam kondisi kita tetap berpuasa, tetap semangat dan tidak lembek, juga tidak loyo. Sementara satu sisi kita juga mengharapkan di akhir Ramadan ini tentunya siapapun orangnya, satu yang ingin dicapainya, yaitu kesuksesan, kegemilangan, pahala dari Allah, yaitu rahmat dan maghfirahnya Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan impian itu, mendapatkan kemenangan itu, mendapatkan kegemilangan, maghfirah dan rahmatnya Allah sebagai hadiah buat kita semuanya dalam melaksanakan ibadah berpuasa tahun ini. Wal afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.